Pohon sawo umumnya tumbuh di daerah iklim tropis. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Di Sukatali, buah ini panen setiap 3 bulan sekali. Buah yang dipanen memang usia buah yang belum matang pohon. Proses ini dilakukan karena untuk memenuhi kuota penjualan, juga agar buah tidak habis dimakan hewan maupun jatuh karena proses pematangan, sehingga saat dijual bentuknya dan rasa buahnya sempurna. Buah sawo memiliki banyak kandungan gizi, antara lain mineral, zat besi, vitamin B, dan vitamin C. Oleh sebab itu, khasiat sawo pun tidak sedikit. Buah ini baik untuk jantung dan juga pembuluh darah. Buah sawo juga diyakini dapat memperlancar proses pencernaan dan mengobati sakit diare. Tak hanya itu, buah sawo juga baik untuk ibu hamil. Hal ini karena kandungan vitamin B pada buah sawo dapat mengurangi dampak morning sickness atau rasa mual di pagi hari yang biasa diderita ibu hamil. Bu, sawo taruh mana ini, Bu? Taruh aja di situ dulu, sekalian kupas. Oh, ya, Bu. Kota Sumedang, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, terkenal akan produksi buah sawonya. Di desa ini, hampir tidak ada musim bagi sawo. Sawo nyaris selalu ada di perkebunan warga. Pada petualanganku kali ini, aku berkesempatan untuk membuat sayur tradisional khas Sumedang, yaitu sayur lompong. Namun kali ini, panen sawo yang melimpah membuatku ingin berkreasi untuk membuat sayur lompong dari buah sawo. Sebelum diolah menjadi sayur lompong, buah yang populer di negara Asia Tenggara ini haruslah dipotong-potong dan dicuci terlebih dahulu. Buah sawo yang akan kujadikan sayur lompong ini belum terlalu matang, sehingga getahnya keluar ketika sawo dikupas. Sifat getah yang lengket akan mengurangi cita rasa olahan sawo nantinya. Karenanya, sebelum dipotong, sawo haruslah dicuci dan direndam dengan menggunakan air garam. Proses perendaman juga menjadi kunci untuk mengurangi rasa sepat yang ditimbulkan dari sawo yang belum terlalu matang. Setelah buah sawo bersih dari getah, barulah sawo dipotong-potong. Bagi sebagian masyarakat desa Sukatali, sawo merupakan sumber penghasilan utama. Bahkan, ada pula warga yang memanfaatkan sawo yang sudah terlalu matang untuk dijadikan manisan. Banyak ditemui kebun sawo di daerah ini. Sawo yang sudah masak atau matang dijajakan di pinggir jalan dan dibanderol dengan harga mulai 10 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sebagai bahan utama, lompong atau batang talas dipotong-potong terlebih dahulu. Batang umbi talas yang biasa dibuat olahan lompong haruslah berasal dari talas yang masih muda, agar mudah diolah dan tidak keras saat dikonsumsi. Batang talas ini mengandung banyak manfaat bagi tubuh manusia karena mengandung multivitamin, antara lain vitamin A, C, dan B1. Tak hanya itu, lompong juga mengandung banyak zat besi, fosfor, karbohidrat, kalsium, dan protein. Tak heran, dengan banyaknya kandungan manfaat ini, lompong dapat menurunkan kolesterol dan juga bisa dijadikan antiseptik. Adapun racikan bumbu yang dibutuhkan untuk membuat sayur ini antara lain bawang merah, bawang putih, garam, dan kemiri. Bahan-bahan ini kemudian diulek hingga halus. Umumnya, cara pembuatan sayur tradisional khas Sumedang ini mirip dengan cara pembuatan sayur lodeh. Bedanya hanyalah pada bahan utama yang digunakan. Di zaman sekarang, tidak banyak orang yang mengkonsumsi sayur lompong. Dahulu, di Sumedang, sayur lompong merupakan makanan pendamping nasi yang populer. Bumbu yang sudah dibuat dimasak terlebih dahulu. Tak lupa, Ibu Heni menambahkan santan untuk memberikan rasa gurih pada masakannya.
Bu, ini sawonya, Bu. Setelah bumbu mendidih, selanjutnya barulah potongan sawo dimasukkan beserta potongan lompong yang telah disiapkan. Karena karakter sawo agak keras, memerlukan waktu yang cukup lama untuk memasaknya. Selain agar teksturnya menjadi lunak, proses ini juga berguna untuk menghilangkan rasa kesat di lidah. Tekstur sawo dan lompong yang sudah lunak berpadu dengan kuah santan ini, menciptakan cita rasa yang nikmat dan juga gurih. Setiap kota memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya, ciri khas itu akan terbentuk sesuai dengan kebudayaan atau komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Seperti halnya kota yang aku datangi ini. Kota Sumedang biasanya dikenal akan tahunya yang ditaruh di bongsang atau anyaman bambu. Namun demikian, tak banyak yang tahu bahwa di kota inilah terdapat tanaman yang jarang ditemui di daerah lain di Indonesia. Di tempat wisata Panjujukan, tepatnya di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, terdapat tanaman jali atau yang biasa disebut hanjeli oleh warga sekitar. Pada petualanganku kali ini, aku akan mengolah hanjeli menjadi jajanan biji salak. Namun sebelumnya, aku memanen hanjeli terlebih dahulu. Hanjeli yang sudah siap dipanen ditandai dengan bijinya yang berwarna coklat kekuningan. Hanjeli merupakan tanaman musiman, membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan sejak tanam untuk menghasilkan hanjeli yang siap panen. Setelah dipanen, hanjeli diperlakukan layaknya padi, yaitu digebrak terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar biji hanjeli terlepas dari batangnya. Bagian yang akan kujadikan olahan adalah bagian biji hanjelinya. Biji yang telah terpisah selanjutnya dijemur agar nantinya mudah untuk ditumbuk dan dijadikan olahan. Biji hanjeli memiliki banyak khasiat. Tanaman asli Asia Timur yang menyebar hingga Australia Utara dan Timur ini telah dikenal sebagai tanaman obat sejak bertahun-tahun lalu dan diyakini dapat mengobati kanker lambung, kanker paru, dan juga kanker mulut rahim. Sedangkan hanjeli yang telah dijadikan bubur dan ditambahkan dengan ketan, apabila dikonsumsi terus-menerus, dapat mengobati rematik, juga mengobati pegal ini. Kandungan kalsium pada hanjeli baik untuk kesehatan tulang dan diyakini mampu untuk mencegah osteoporosis atau penyakit yang menyerang tulang belakang. Tekstur biji hanjeli hampir mirip dengan kacang kedelai yang keras. Ukurannya pun sebesar kacang kedelai. Biji hanjeli yang sudah terpisah dari batangnya ditumbuk oleh Teh Siti. Fungsinya untuk memecah atau melepas kulit hanjeli dari bijinya. Bersama Teh Siti kali ini, aku akan mengolah hanjeli menjadi alternatif jajanan yang bisa dibuat saat Ramadan nanti, yaitu biji salak hanjeli. Agar bisa dijadikan biji salak, hanjeli harus dijadikan tepung terlebih dahulu. Karenanya, sembari Teh Siti menumbuk hanjeli yang baru panen, aku menumbuk hanjeli yang tanpa kulit untuk dijadikan tepung. Hasil tumbukan hanjeli diayak untuk memisahkan tepung hanjeli yang sudah halus dengan yang masih kasar. Dengan demikian, tepung hanjeli yang sudah halus siap untuk diolah. Ibu Ati menyiapkan bahan-bahan untuk membuat biji salak, seperti air mendidih dan pewarna makanan. Hanjeli yang sudah berbentuk tepung diadon bersama dengan air hangat, yang fungsinya
agar memudahkan pada saat proses pembentukan adonan menjadi biji salak. Agar adonan kalis, air yang dicampur juga tidak terlalu banyak. Setelah itu, adonan diberi pewarna makanan dan dibentuk bulatan. Layaknya biji salak pada umumnya, dibutuhkan santan yang nantinya digunakan sebagai kuah dari biji salak. Sementara Ibu Atik membentuk adonan biji salak, aku memasak santan dengan gula merah sebagai kuah dari biji salak. Adonan yang sudah dibentuk dimasukkan ke dalam air santan buatanku. Tak perlu waktu lama, biji salak berbahan hanjeli pun siap disantap. Karakteristik hanjeli yang mudah lengket membuat adonan tidak lagi membutuhkan pengikat untuk membentuknya menjadi biji salak. Kandungan protein dan lemak hanjeli lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman padi-padian lainnya. Hal ini menyebabkan hanjeli dapat menjadi pengganti nasi. Namun demikian, hanjeli memiliki rasa lebih pulen bila dibandingkan dengan nasi. Tekstur hanjeli yang kenyal namun tidak lengket membuat tanaman ini dapat dikreasikan menjadi berbagai macam olahan. Rasa yang dihasilkan biji salak hanjeli pun terasa lunak, ditambah dengan perpaduan manisnya gula merah dan santan, menambah kenikmatannya.